terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam permenungan harian kita bersama saya Suster Petronella Borukaroka SCC. Hari ini hari Sabtu Suci. Bacaan Injil diambil dari Injil karangan Markus bab 16 ayat 1 sampai ayat 7 dengan tema mewartakan Kristus yang bangkit. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sebuah kubur mengandung makna penting khususnya bagi kaum keluarga atau sahabat terdekat selama seseorang hidup. Pada hari-hari tertentu setelah kematian orang yang dicintai, keluarga akan pergi ke kubur untuk mengenang dan menunjukkan penghormatannya, cintanya, kerinduannya dengan membawa bunga, memasang lilin. Kalau yang meninggal laki-laki, memberikan rokoknya dan cuci muka di kuburan tersebut. Banyak orang beranggapan dan meyakini bahwa orang yang sudah meninggal masih mempunyai hubungan batin. Maka kalau orang mau merantau, mencari pekerjaan, mau ujian atau berhasil dalam studi, mereka akan pergi ke kuburan keluarga untuk berziarah, menyampaikan rencana, niat, isi hati mereka, dan memanjatkan doa-doa untuk keberhasilan dan kebaikan hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengar, dikisahkan para wanita, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome pergi ke kubur Yesus. Rencana para wanita ini adalah memberi rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Rempah-rempah dipakai oleh orang Yahudi untuk mengatasi bau pembusukan, karena dalam iklim kota Yerusalem, jenazah cepat membusuk. Jadi rencana mereka ini harus kita lihat sebagai bukti cinta mereka yang begitu istimewa kepada Yesus setelah mereka menyaksikan penyaliban Yesus serta upacara pemakamannya. Niat mereka mengurapi jenazah Yesus adalah bukti bahwa mereka sama sekali tidak membayangkan kemungkinan Yesus akan bangkit. Namun dalam mewujudkan niat mereka ada masalah yang dihadapi, yakni siapa yang akan menggulingkan batu penutup makam Yesus. Tetapi permasalahan teratasi. Ketika tiba di kubur, mereka melihat batu sudah terguling. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda duduk di sebelah kanan. Ia berpakaian putih dan berkata, "Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu."
Ia tidak ada lagi di sini. Ia sudah bangkit. Orang muda yang berjubah putih itu mengamanatkan tentang kebangkitan Yesus. Maka dalam kebangkitan ini yang penting bukan kubur kosong, tetapi kenyataan bahwa orang yang dikuburkan di tempat itu, walaupun dulu disalibkan, wafat dan dimakamkan, tapi kini sudah bangkit. Para wanita itu disuruh meninggalkan kubur dan membawa amanat tentang kebangkitan Yesus kepada kelompok murid Yesus yang terdekat, khususnya Petrus. Petrus adalah murid yang telah mengkhianati Yesus dengan menyangkalnya, namun menyesal dan bertobat. Hal ini berarti bahwa dosa tidak menjadi penghalang bagi Tuhan menyatakan kasih-Nya selama manusia mau bertobat. Murid-murid itulah yang akan menjadi saksi kebangkitan Yesus lewat penampakan-penampakannya. Ia meminta mereka ke Galilea, tempat mereka dulu bersama menikmati kebahagiaan, saling berbagi dan lain-lain, sebelum mereka meninggalkannya seorang diri menghadapi sengsara dan kematiannya. Di Galilea, mereka akan mampu melihat Yesus yang bangkit dan percaya bahwa Yesus bukan hanya Kristus Raja Israel, melainkan juga sungguh-sungguh Putra Allah. Yesus mau berjumpa dengan para muridnya di tempat ia mulai memberitakan Injil sambil menyerukan tobat dan percaya akan kabar baik. Dengan kembali ke Galilea, para rasul akan mampu membaharui keputusannya untuk meninggalkan segala-galanya demi Yesus dan Injilnya. Demikian, Yesus setiap kali mewahyukan dirinya. Dia ingin setiap orang sampai kepada iman yang menggerakkan. Saudara-saudari, peristiwa kebangkitan merupakan peristiwa pembebasan manusia dari segala dosa. Dosa yang membelenggu manusia, yang membuat ia jauh dari Tuhan dan hidup dalam kegelapan. Kegelapan akan menghantar manusia kepada kehancuran. Yesus adalah terang yang telah menghalau kegelapan itu. Terang itu akan hadir dalam diri kita jika kita mau bertobat, mau meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang kurang baik, mau mengubah diri kita dan membuka hati untuk melakukan kehendak Tuhan. Terang itu akan memberikan sukacita, kegembiraan dan damai sejahtera bagi kita jika kita mau datang kepada terang itu. Terang itu hadir karena Allah sungguh-sungguh mencintai kita manusia. Saudara-saudari, kepada para wanita diamanatkan untuk mewartakan kebangkitan Kristus kepada para muridnya. Hal yang sama juga disampaikan kepada kita lewat sabdanya hari ini. Kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan kabar baik, kabar kebangkitan Kristus bagi semua orang. Kita diutus membawa orang-orang yang masih berada dalam kegelapan kepada terang Kristus, sehingga kita semua dapat bangkit bersama Kristus dan menikmati sukacita, kegembiraan, damai sejahtera yang daripadanya. Mari kita menjadi pewarta dan saksi kebangkitan Kristus di dalam keluarga kita, di tempat kerja, di lingkungan, dan di tengah masyarakat kita. Tuhan